kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Arafat Manalu, Dan saya Ivana Medea. Dan saya Agnes Abigail Simanjuntak akan menampilkan sebuah video yang berjudul Pengajaran isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan strategi Discovery Learning. Let's check it out. Strategi pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengembangkan cara pembelajaran yang aktif dengan menyelidiki dan menemukan sendiri permasalahan. Maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia. Canda setia. Model ini sangat cocok digunakan dalam pengajaran isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan karena siswa mampu menemukan informasi dan memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan mandiri. Strategi pembelajaran Discovery Learning memiliki 6 sintaks pembelajaran yang terdiri dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Pertama, stimulation. Guru menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan pembelajaran. Kedua, problem statement. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Nah, dari agenda tersebut akan ditentukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Ketiga, data collection. Siswa diberikan kesempatan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi yang akan diperoleh ini bisa saja dari perpustakaan, internet, buku-buku yang relevan, surat kabar, dan media lainnya yang tentunya informasi relevan dengan pembelajaran. Keempat, data processing. Siswa mengolah data dan informasi yang telah diperoleh, baik dari referensi buku, wawancara, informasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Kelima, verification. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan di awal. Dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang terakhir, keenam, generalization. Siswa menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, strategi pembelajaran Discovery Learning memiliki kelebihan-kelebihan yang terdiri dari 1. Pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan ampuh. Kedua, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki atau researchable. Ketiga, strategi ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Keempat, membuat siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasi sendiri. Dan yang terakhir, strategi ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, kami kelompok 8 menyediakan sebuah video pengimplementasian strategi pembelajaran Discovery Learning dalam pengajaran isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Let's check it out. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, kepada sekretaris tolong dicek hadirannya ya. Baik, Bu. Ini Sultan, hadir, Bu. Syekh Mati Kemarin, hadir, Bu. Oke, sudah, Bu. Semua hadir, Bu. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga
perusahaan, perseroan, atau perusahaan lainnya yang berisi tentang identitas diri, tentang keahlian dan pengalaman pribadi. Baik, dalam surat lamaran tersebut terdapat sistematika surat lamaran. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Di bagian pojok ini merupakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua, ini merupakan nama atau instansi yang akan dituju. Yang ketiga merupakan alamat perusahaan yang akan dituju. Yang ini merupakan lampiran dan hal. Ini merupakan salam pembuka, dan dari sini merupakan bagian isi. Di dalam isi terdapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, dan nomor HP. Kemudian di sini juga tercantum lampiran. Di dalam lampiran itu terdapat fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto, riwayat hidup, dan SPK. Setelah isi, kemudian yang kemudian adalah penutup. Setelah penutup terdapat bagian terakhir, yaitu tanda tangan. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai struktur bagian surat ini, surat lamaran pekerjaan, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, ingin bertanya. Iya, silakan Hotma. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan banyak tentang surat lamaran pekerjaan dan di dalamnya terdapat salam pembuka. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana membuat salam pembuka yang baik dan benar itu dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, salam pembuka yang baik dalam surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, apa ada yang mau menjawab? Ayo. Oke, Iin, silakan ada pertanyaan siapa tadi? Salam pembuka yang yaitu dengan hormat, melalui surat ini saya mengajukan lamaran menjadi staf IT di PT Maju Mandiri. Tuh, Nah, ngerti jawabannya Ibu. Jadi dari salam pembuka ini dia pertama isinya itu dengan hormat. Dia tuh apa yang mau diajukan tadi tuh, mau ke bagian mana dia mengajukan surat lamaran itu. Oke, lanjut, siapa yang bertanya lagi? Iya, Syama, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana saja struktur yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Oke, struktur pada surat lamaran pekerjaan. Apa ada yang mau menjawab? Ayo. Oke, Hatma. Jadi sesuai yang telah dijelaskan oleh Ibu di depan, struktur dari surat lamaran itu yang pertama itu ada tanggal dan tempat pembuatan surat, kemudian perihal, kemudian salam pembuka, kemudian isi yang berisikan biodata si pelamar dan lampiran, kemudian ada penutup, dan yang terakhir itu hormat saya ataupun tanda tangan dari si pelamar. Ya, ngerti. Jadi strukturnya tadi ada ini tempat, tanggal dari pembuatan surat. Baru tuh ini yang mau ditujukan tuh siapa? Baru tuh alamat yang mau dituju. Baru dia ada salam pembukanya. Baru dia ada isinya itu ada biodata sih calon pelamar. Kemudian ada juga ini lampiran-lampiran yang akan kita lampirkan dalam surat lamaran ini. Nah, dia berupa ini. Kemudian kita kasih penutup, harapan dia bisa terima. Lalu ada tanda tangannya. Oke, semua bisa mengerti? Bisa, Bu. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan aktivitas bertanya dan menjawab. Nah, tadi hipotesis tadi kita kumpulkan, dan pada kesempatan ini Bapak mau meminta kepada anak-anak untuk mencari informasi ke perpustakaan mengenai isi dan sistematika surat lamaran. Baik, informasi yang sudah kita dapatkan nanti akan dibahas dalam kelompok. Jadi Bapak juga mau meminta kepada kalian untuk membuat kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, jadi saya Bapak meminta kepada Hotma, sekretaris, untuk membagi kelompok.
Dipersilakan ke perpustakaan untuk mencari informasinya. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah dapat informasinya? Sudah didiskusikan juga dalam kelompok kah? Baik. Tadi kan Bapak sudah menyuruh kalian untuk membuat kelompok dan mendiskusikan surat lamaran pekerjaan. Nah, Bapak juga meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang telah disimpulkan atau apa yang telah didapat dalam kelompok. Nah, kelompok 1 bisa mempresentasikan ke depan apa yang sudah didapat. Baik. Dan silakan kelompok 1. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi setelah kami melakukan pengamatan ke perpustakaan sekolah, kami dapat menyimpulkan bahwa salam pembuka pada surat lamaran pekerjaan itu yang baik dan yang benar itu contohnya adalah seperti: dengan hormat, melalui surat ini saya mengajukan lamaran menjadi staf IT di PT Maju Mandiri. Dan struktur dari surat lamaran pekerjaan itu diantaranya kami mendapatnya itu dari sebuah buku yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari surat lamaran itu yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, lempiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, dan yang terakhir itu tanda tangan dan nama terang. Berikutlah yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, berikan apresiasi kepada kelompok 1. Silakan teman duduk. Baik anak-anak, tadi kelompok Hotmah, kelompok 1 sudah menjelaskan dengan baik apa saja yang telah kita pertanyakan dalam materi demikianlah pemaparan dari setiap kelompok. Nah, pada akhir ini Bapak akan menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di awal pertemuan, yaitu yang pertama, contoh salam pembuka yang benar adalah: dengan hormat, melalui surat ini saya mengajukan lamaran menjadi staf IT di PT Maju Mandiri. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian ada juga tadi yang menanyakan tentang sistematika yang benar pada surat lamaran. Jadi kebetulan informasi yang saya dapatkan sama dengan informasi yang telah didapatkan kelompok Hotmah. Jadi sistematika yang benar surat lamaran yaitu menurut tim Kemendikbud 2017 halaman 16, sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran, kemudian alamat yang dituju yang bisa perseorangan ataupun perusahaan. Lalu ada hal, ini bisa juga dibuat perihal. Kemudian struktur selanjutnya adalah salam pembuka. Lalu ada isi. Isi ini mencakup beberapa bagian, terdiri dari biodata pribadi si pelamar. Ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nomor HP. Kemudian ada juga dijelaskan di sini apa saja yang dilampirkan dalam surat lamaran, seperti dari fotokopi ijazah, fotokopi KTP, paspor, riwayat hidup, dan surat pengalaman kerja untuk SPK. Nah, ini adalah
bagian-bagian yang umum dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu ada bagian penutup yang bisa direksinya seperti ini. Harapan saya titik-titik itu bisa dilanjutkan. Lalu pada bagian yang terakhir, hormat saya, kemudian tanda tangan si pemahaman. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya harap anak-anak dapat memahami dengan baik materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Anak-anak, untuk menutup pertemuan ini, Bapak meminta Syakma untuk memimpin video penutup. Pertemuan kita hari ini dan pertemuan kedua yaitu sesuai dengan agama masing-masing. Ini sudah selesai. Kelebihan strategi pembelajaran Discovery Learning. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari strategi pembelajaran Discovery Learning. Yaitu yang pertama, membantu siswa dalam mengembangkan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, membangkitkan gairah belajar siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi siswa untuk bergerak lebih maju sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia dapat lebih termotivasi dan belajar. Dan yang kelima, membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan diri melalui proses penilaian. Dalam penerapannya, metode Discovery Learning ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kedua, di kelas yang memiliki jumlah siswa yang terlalu banyak, metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, Discovery Learning ini tidak cocok bagi siswa dan guru yang sudah terbiasa dengan PBM lama. Yang keempat, Discovery Learning yang menyatakan model ini terlalu fokus pada proses pemahaman saja, sementara perkembangan, sikap, dan keterampilan siswa kurang berkembang. Yang kelima, dengan menggunakan metode penemuan Discovery Learning ini, proses mental terlalu mementingkan proses pengertian saja atau pembentukan sikap dan keterampilan siswa, sehingga metode Discovery Learning ini tidak cocok dan tidak akan berhasil bila digunakan di kelas yang besar. Inilah video yang kami tampilkan dari kelompok 8. Kami sadari kami adalah makhluk yang lemah, jadi segala tutur kata yang salah maupun tingkah laku yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.